Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Desi Clara, yang kedua Emilia Siska, yang ketiga Andi Yohanes, yang keempat Helena Putri, dan yang terakhir adalah Agustina. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Kebebasan sendiri memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah kebebasan fisik. Sesuai dengan namanya, kebebasan ini dapat dilihat secara langsung. Contohnya bisa bergerak kemana saja tanpa hambatan apapun. Jangkauan dari kebebasan ini ditentukan dari tubuh kita sendiri. Contoh dari pembatasan kebebasan fisik adalah diborgol, dipasung, dan dipenjara. Jadi, selama kita tidak mengalami pembatasan tersebut, maka dapat dikatakan kita bebas secara fisik. Namun, sebenarnya pengertian dari kebebasan ini masih dangkal, karena ada juga loh orang yang dapat bergerak bebas, namun tidak menjamin dia bebas. Contohnya, seorang penjudi atau pengguna narkoba yang sudah ketagihan. Mereka tidak dapat membebaskan diri dari rasa ketagihan tersebut. Oleh karena itu, kebebasan fisik memang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan untuk menjadi bebas dalam arti yang sebenarnya. Namun, tetap harus digunakan secara bijak agar tidak menjadi batu sandungan bagi kita ke depannya. Selain kebebasan fisik, ada juga kebebasan yuridis. Kebebasan ini berkaitan dengan hukum dan dijamin oleh hukum. Dalam artian, semua syarat hidup untuk menjalankan kebebasan sudah terpenuhi. Kebebasan yuridis didasarkan pada dua aspek, yaitu hukum kodrat. Kebebasan dari hukum kodrat ini tidak diciptakan oleh negara, melainkan langsung berasal dari kodrat manusia. Contohnya kebebasan untuk menikah, kebebasan berpendidikan, kebebasan dalam hal kesehatan. Sebenarnya, hukum kodrat itu hampir mirip dengan hak asasi manusia. Negara Indonesia sendiri sudah menjamin HAM dalam pasal 28 dan 29 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain hukum kodrat, ada juga hukum positif. Kebebasan yang didasarkan pada hukum positif ini diciptakan oleh negara, yang tidak lain merupakan penjabaran dan perincian dari hukum kodrat. Hukum ini merupakan hasil dari perundang-undangan, contohnya seperti peraturan berlalu lintas dan kebebasan dalam pemilihan umum atau pemilu. Kebebasan dibedakan menjadi berbagai macam, seperti kebebasan psikologis, kebebasan moral, kebebasan eksistensial, kebebasan negatif dan positif. Arti kebebasan psikologis, yaitu kebebasan yang kehendak bebas atau free will, kebebasan yang berkaitan erat dengan kenyataan manusia, kebebasan yang bersumber pada akal budi, bisa berpikir sebelum bertindak dengan sadar dan pertimbangan, kemampuan yang dimiliki manusia dalam menentukan apa yang dipikirkan sendiri, menghendaki sesuatu sendiri, dan bertindak secara terencana. Arti kebebasan moral, yaitu kebebasan yang sukarela atau voluntary, kebebasan psikologis plus yang berarti bila orang tidak mengalami tekanan atau paksaan moral dalam menentukan diri, kemampuan untuk menentukan sendiri sesuatu tanpa berpapasan dengan kewajiban yang bertentangan, orang yang terbebas dari paksaan moral. Arti kebebasan eksistensial, yaitu 1. Kebebasan yang menyangkut seluruh pribadi manusia dan tidak terbatas pada satu aspek saja. 2. Kebebasan yang tertinggi. 3. Kebebasan yang ideal atau cita-cita dapat memberikan arah dan kehidupan kepada manusia. 4. Kebebasan yang membuat orang terlepas dari keterasingan. Dan terakhir, yaitu kebebasan dalam kehidupan manusia yang tidak dijalankan oleh orang atau instansi lain. Arti kebebasan negatif dan positif. Kebebasan negatif
yaitu bebas dari hambatan dan diperintah oleh orang lain, kebebasan yang tidak ada batasan, kebebasan yang terlepas dari tekanan dan paksaan dari orang lain. Sedangkan kebebasan positif yaitu kebebasan yang mampu menentukan sikap dan tindakannya sendiri, dan kebebasan yang menjadi tempat berkembangnya tanggung jawab sosial. Kebebasan adalah hak setiap manusia untuk bertindak sesuai dengan kemauannya, tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa, dengan tetap memperhatikan keterikatannya pada hukum alam yang berlaku. Kebebasan sebagai hak memang mengandalkan kekuasaan diri sendiri, namun juga ada kewajiban untuk tetap menghargai kekuasaan atau kebebasan orang lain. Kebebasan merupakan hak setiap orang, namun kita tidak dapat menggunakan kebebasan itu sewenang-wenangnya. Sebagai anggota masyarakat, tentu penggunaan kebebasan harus selalu memperhatikan norma yang berlaku. Untuk menghindari kewenang-wenangan dalam penggunaan kebebasan, harus ada suatu batasan agar kita tidak menyinggung kebebasan orang lain. Contoh dari batasan ini adalah hukum, undang-undang, peraturan, dan pemberitahuan sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial. Tentu hubungan antara satu dan lainnya sangat penting. Semua orang saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu, jika kita ingin mendapatkan hak dari orang lain, kita juga harus menghormati hak mereka dengan tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sebagai perwujudan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab juga berarti bahwa orang tidak boleh menghindar jika diminta penjelasan tentang tingkah laku atau perbuatannya. Selanjutnya adalah contoh-contoh sikap bertanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, mengerjakan tugas-tugas kuliah dengan sebaik-baiknya dan dapat bertanggung jawab atas hasilnya agar memperoleh nilai yang memuaskan. Contoh yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, bisa mematuhi peraturan dalam keluarga, menjaga nama baik keluarga, dan menjaga kebersihan rumah. Contoh tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan yang dianggarkan masyarakat dengan menjaga kebersihan lingkungan dan saling menghormati orang lain. Keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, menghargai keanekaragaman dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa negara dengan menghindari sikap dan perilaku diskriminatif. Diskriminatif di sini yaitu tanpa membedakan suku, agama, etnis, dan ras. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, serta mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Saya akan menjelaskan penentuan diri dan tanggung jawab. Merupakan ruang kebebasan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita, harus diisi dengan sikap dan tindakan, dan kita sendirilah yang menentukan sikap, dan itulah tanggung jawab kita. Selanjutnya, kebebasan dan tanggung jawab terdapat hubungan yang erat, yaitu keputusan dan tindakan yang kita ambil harus dipertanggungjawabkan sendiri. Kita tidak dapat melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Yang berikutnya, kita harus bertanggung jawab terhadap yang pertama, nilai-nilai kemanusiaan, yang kedua, tugas yang menjadi kewajiban kita, dan yang ketiga, harapan-harapan orang lain, dan ruang kebebasan yang dimiliki tak boleh diisi secara sewenang-wenang. Penjelasan yang terakhir, hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan ketika kita bebas melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi, kebebasan itu mengandaikan tanggung jawab.
Jadi kesimpulannya, tanggung jawab itu sebuah pengendali dari kebebasan. Ketika kebebasan tanpa adanya tanggung jawab akan lepas kendali ketika diberi kebebasan.